Rismond semakin menggali kuburnya lebih dalam lagi. Karena apa teman-teman? Di sebuah forum, Rismond dengan tegas mengatakan bahwa Pak Jokowi bukanlah alumni UGM. Dan senada dengan apa yang dikatakan Roy Suryo bahwa ijazah bahkan skripsi Pak Jokowi palsu. Inilah yang membuat mereka semakin sulit hidupnya. Karena hari ini Pak Jokowi menghadiri reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM. Dan teman-teman kuliah Pak Jokowi juga serentak mengatakan bahwa mereka siap menjadi saksi di pengadilan. Dan tentu ini membuat Roy Suryo CS berada dalam situasi yang sangat amat sulit teman-teman. Dan banyak hal yang dibongkar oleh teman-teman Pak Jokowi, utamanya mengenai jurusan, skripsi, KKN, beserta kegiatan kampus lainnya. Dan di video akhir, nanti juga kita akan melihat bagaimana Sekjen dari Pradiber 1 membungkam omon-omon dari Rismond. Bahkan, Sekjen dari Pradiber 1 membongkar seperti apa siasat-siasat licik dari Rismond yang selama ini dilakukan oleh mereka untuk terus menyerang Pak Jokowi. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Waduh. Mengaku saja lah Pak. Kalau saya pribadi, saya maafkan Bapak. Tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. Ketawa kau sekarang, Rismond. Ketawa kau sekarang. Minggu depan. Kalau nggak salah sih Jumat Keramat teman-teman ya. Mereka statusnya akan naik jadi tersangka gitu ya kan. Kabarnya sih. Saya secara pribadi. Tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Tetapi Pak, dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak Pak. Mana? Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda. Mana? Sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Mana ya, dokumennya? Bapak cemas dimanapun Bapak berada, sementara kami di sini ketawa-ketawa. Loh, nggak kebalik gitu. Hari ini Pak Jokowi ketawa-ketawa tuh sama teman-teman angkatannya. Hari ini Pak Jokowi happy tuh sama teman-teman angkatannya. Nggak kayak Rismond yang tiap hari kesana kemari mencari bukti-bukti baru untuk menguatkan argumennya. Padahal semakin dia mencari, semakin dia menemukan keaslian skripsi, keaslian KKN, keaslian histori akademik dari Pak Jokowi di UGM. Jadi Rismond jangan sembunyi-sembunyi. Jangan Anda sembunyikan fakta-fakta yang Anda temukan di lapangan. Jangan Anda menafikan itu semua Rismond. Anda yang harus sadar Rismond. Minggu depan Rismond, minggu depan. Semoga Jumat depan Rismond Anda jadi tersangka gitu ya kan. Semoga. Kira membantu Pak Jokowi nggak? Ya membantu tentu iya ya, pasti membantu loh. Ya, karena kan selama ini kan dikira teman ini settingan gitu-gitu. Iya itu kan orang, ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa ya kan. Kok bisa-bisanya gitu loh, mengatakan 11 triliun persen palsu, sebentar mereka nggak pernah lihat barangnya gitu. Betul Pak. Bapak melihat itu Pak, Yang namanya ijazah Mas, gimana orang matanya untuk ijazahnya ya. Pak izin Pak, ini kan soal ijazah kan biar bagaimanapun sudah masuk proses hukum kan. Nah dari teman-teman seangkatan Pak Jokowi kira-kira ada nggak yang bersedia untuk dipanggil ke sidang? Oh kita udah banyak Mas, udah puluhan di BHP. Nggak untuk sidang-sidang ya, resmi Pak? Sidang lah, kalau udah di BHP kalau memang diperlukan dipanggil lah. Oh sudah ada yang di BHP memang? Banyak. Oh gitu. Teman-teman Pak Jokowi sudah banyak yang di BAP, sudah banyak yang diperiksa polisi. Berarti mereka akan ikut di persidangan nanti sebagai saksi teman-teman. Waduh, nasib Roy Suryo CS semakin buruk nih sepertinya. Akan sidang, nanti ikut sidang? Akan sidang. Sebagai saksi Pak Jokowi? Sebagai saksi, termasuk saya. Dulu Bapak dipanggil di mana? Di BAP di mana Pak? Di Polda DKI. Ya. Terus Polda pertanyaannya Metro. seputar apa Pak? Oh ya, jangan dong. Pak lulus bareng atau apa Pak? Oh enggak, Pak Jokowi duluan. Oh, Pak Jokowi duluan. Ya, Bapak saya tahu 8. Saya 86. Jokowi 85. Ya. Artinya sehari-hari memang bareng terus Bapak? Naik gunung atau? Oh kan naik gunung kan belum tentu sebulan sekali. Oh ya kan. Dalam satu periode kuliah tuh ya beberapa kali naik gunung. artinya teman-teman siap menjadi saksi Pak Jokowi? Oh siap Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana? Ya kan?
Saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Waduh, keren. Masa kita mau berbohong? Keren. Sebagai teman bilang mau temen settingan, gila itu orang nggak waras yang ngomong kayak gitu tuh. Nggak Apa sih temen waras ya settingan kan? hanya demi seorang Jokowi. Teman-temannya semua saya di setting. Oke, siapa? Hah? Majikan asli ya Pak? Pasti, asli. Ya kan? Gimana kan pasti? Oh, teman-temannya masih banyak saksi itu. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai baju ini. Ini asal jangan yang ibu-ibunya karena istri-istrinya nggak ngerti. Istri-istrinya nggak Delapan ngerti. itu dibagi berapa kelas Pak? Satu kelas Pak. Oh, bareng. Iya, kalau kelas dulu di ruang yang berdua itu. Belum ada jurusan waktu itu Pak ya? Emang kehutanan nggak ada jurusan Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang ngurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan? Jadi bukan berarti teknologi Konsentrasi kayu. berarti Cuman, ya. apa ya, itu cuma lontaran orang kalau ngambil itu wah berarti dia jurusan teknologi kayu gitu. Nah, Pak Jokowi kan Minatan. dipolisikan di itu, dipolisikan karena itu Pak. Tanggapan Bapak gimana Pak? Ekonomi kayu. Lu memang kok gitu ada teknologi kayu itu apa kan peminatan, cuman secara formal namanya Konsentrasi. adalah Peminatan. jurusan teknologi hasil hutan. Tetapi orang lebih suka menyebutnya teknologi kayu karena hasil hutan utamanya adalah kayu. Berarti keliru Pak ya, dipolisikan itu ya Pak ya? Ya keliru. Rismon ngerti apa? Tentang kehutanan saya ini Betul, temennya. Rismon ngerti Saya apa ya masih kan? Kehutanan, lu alumni kehutanan. Wah, keren banget Bapak ini. Saya masuk di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan itu bersama dengan Pak Joko Widodo. Itu juga satu angkatan dengan saya, masuk di tahun 1980. Kalau saya itu nomor mahasiswanya 1696, kalau Pak Joko Widodo kalau nggak salah 1681, jadi duluan beliau ya. Artinya urutannya, ya, beliau lebih dulu Urutannya, datang. iya. Mungkin dari Solo kan, jadi lebih cepat datangnya. Ya. Kalau saya kan waktu itu masih dari Semarang. Nah itu, jadi itu mulai kuliah pertamanya dengan beliau ya. Nah, terus dalam perjalanan berteman dengan Pak Jokowi gimana Pak? oh ya, waktu itu karena saya kan dari Semarang ya. Jadi saya tuh kalau Sabtu Minggu kadang pernah juga main ke rumahnya Pak Joko Widodo waktu itu ya. Kawan-kawan ya, banyak kan yang rumahnya di Klaten, di Solo. Saya biasa main ke sana gitu. Oh, sering main ke Termasuk Pak dengan Jokowi Pak ya? Bambang Priambodo itu juga kan di Klaten. Terus langsung ke tempatnya almarhum Joko Santoso, kemudian ke Pak Joko Widodo. Itu yang di Solo ya. Kadang main sampai ke Tawangmangu, sampai ke Sarangan juga itu. Biasa. Namanya anak muda kan, naik motor. Gitu. Saya itu masuk tahun 80, kemudian selesai itu dapat ijazah itu tanggal 5 November tahun 1985. 5 November. Jadi sama-sama dengan Pak Joko Widodo. Oh, sama Pak Pas ya. Jokowi. Pak Joko Widodo juga sama. Wisudanya bareng. Wisudanya bareng. Jadi ada 17 orang, Pak. 17 Di angkatan 1980 itu di November tahun 85 ya. Tanggal 19 November itu wisudanya. Berinteraksi. Ya, karena kan enggak banyak yang dari Fakultas Kehutanan, cuma 17 orang kalau nggak salah ya. Termasuk mungkin foto-foto atau makan bareng gitu? Oh enggak, hanya foto-foto aja karena kan masing-masing ada bawa keluarga kan. Pak Joko Widodo kelihatannya ada orang tuanya. Nah, saya juga ada orang tua. Jadi kan habis selesai foto-foto sudah. Ya, mencar-mencar. Kan berapa kali ini kan juga banyak teman-teman yang menghubungi saya baik WA maupun telepon. Nanyakan kan mereka kan tahu kalau saya dari Fakultas Kehutanan ya UGM. Ada nanyakan. Tok, betul nggak Jokowi itu lulus? Saya bilang ya betul, kuliahnya sama-sama masuk sama, lulusnya juga pas kebetulan sama dengan saya kan Pak. Ya betul gitu loh. Jadi kan ada yang bilang,
drop out DO gitu kan di tengah jalan karena IP-nya di bawah 2. Enggak. Pak Jokowi itu IP-nya 3 lebih daripada 3. Lebih daripada sama 3. dengan saya. Kalau saya itu IP-nya 305, beliau kelihatannya lebih daripada saya malahan. Salaman. Salaman aku tadi ada foto, ada Ngobrol? Ya, ngobrol sebentar. Wah, keren banget teman-teman ya. Itulah kesaksian dari teman Pak Jokowi. Bersamaan masuk tahun 80, bersamaan juga kuliah dan lulus dengan Pak Jokowi November tahun 85. Wah, keren banget. Dan beliau ternyata sering ke rumah Pak Jokowi untuk main gitu ya kan. Inilah kesaksian-kesaksian yang tidak bisa dibantah oleh mereka teman-teman. Nggak bisa dibantah. Siap-siap aja kalian, siap-siap aja. Makin sengsara hidup kalian. Terus kemarin saya dapat kabar Bang Rismon ke sana cari sangkatan yang 85 juga, ya kan? Nah, terus terputus tuh pertanyaannya. Bang Rismon saya dengar kabar mendapatkan juga yang tidak ada tanda tangannya loh, ya. Kemarin ada skripsi juga yang ditemukan gitu loh. Jadi jangan sepotong-sepotong lah. Ini kan buntu terus nih Bang Rismon nih, buntu nih. Iya kan? Buntu terus. Dan Desa Ketoyan kemarin udah dijawab juga kan bahwa saya mau menyampaikan di sini ini ada anak nakal yang lahir satu ibu sama-sama anak UGM meributkan kakaknya, tantenya yang di sebelah, karena sama-sama ini cuman beda fakultas saja, sama-sama UGM. Satu kehutanan, Bapak Insinyur Joko Widodo dan Mbak Rismon mungkin universitas apa di situ, fakultas apa Bang Rismon, saya nggak terlalu tahu. Tapi kalau misalnya nih pada saat Anda kemudian melanjutkan, memang saat ini masih berproses ya, tapi dengan Anda mempertanyakan ijazah ini, kemudian apakah kemudian ketika Anda nanti misalnya ada di proses hukum selanjutnya, apakah Anda sudah siap atau merugikan Anda, atau Anda memang sudah siap dengan konsekuensinya? Ya sangat siap Mbak. Kalau nggak siap, ya tidur aja di rumah kan begitu. Saya kan sedang mengexercise ya hak konstitusional rakyat untuk mengetahui ijazah yang pernah dipakai bukan rakyat Bang, rakyat yang mana? Tahun 2014 dan 2019. Rakyat yang mana sih? Ini orang-orang suka bawa nama-nama rakyat gitu. Rakyat yang mana sih Rismon? Hah? Rakyat yang mana? Berapa persen? 1%? 2%? Rakyat yang mana sih? Masalah ini sudah dibawa ke internasional. Lah terus kenapa? Ke International Amnesty, Human Rights Watch, US Senators, US President Donald Trump, US Vice President. Waduh, memalukan kali nih Pak Prabowo Subianto. Saya sih sebenarnya nggak setuju dilaporkan itu. Karena itu akan mencoreng nama negara. Emang itu tujuan kau? Boleh buat. Boleh buat. Kapolrinya masih Sigit Prabowo. Ya terus kenapa? Prabowo. Kenapa Rismon? Bukannya sibuk untuk apa? Keotentikan ijazah Jokowi. Malah sibuk. Untuk apa Rismon? Kebencian. Ijazahnya pun nggak jelas. Untuk apa Rismon? Kemarin menaikkan penyelidikan menjadi penyidikan, modalnya fotokopi. Menaikkan kemana Rismon? Kemarin katanya disita, itu pun cuma berita. Lah? Tidak ada berita acara penyitaan. Tidak ada berita acara penyitaan. Kok nggak ada Rismon? Kata kuasa hukum Pak Jokowi ada Rismon. Nanti ditunjukkan Rismon. Sabar aja kau Rismon. Sabar aja. Nanti di pengadilan semuanya ditunjukkan Rismon. Sabar. Nggak usah kau framing-framing Rismon. Nggak usah. Teman-teman angkatan Pak Jokowi, teman-teman kuliah Pak Jokowi tadi yang masuk bersama dengan Pak Jokowi, yang lulus bersama dengan Pak Jokowi sudah memberikan kesaksian Rismon. Sudah di BAP. Ada beberapa yang sudah diperiksa Rismon. Bahkan tadi teman Pak Jokowi itu ada yang sering ke rumah Pak Jokowi. Dan soal teknologi kayu, ada ekonomi, ada apa tadi jurusan-jurusannya. Itu bukan jurusan Rismon. Kasih tau juga Roy Suryo. Itu peminatan, itu konsentrasi. Jadi dulu Fakultas Kehutanan katanya dari kesaksian teman-teman Pak Jokowi itu nggak ada jurusan, adanya konsentrasi, adanya peminatan gitu. Jadi itu di akhir Rismon, di akhir Roy Suryo. Jadi nggak ada ini tadi teman Pak Jokowi udah tegaskan si Rismon itu tahu apa soal kehutanan. Tahu apa dia soal kehutanan? Dia kan baru nyari sekarang tuh soal Fakultas Kehutanan dulu jurusan apa. Baru sekarang dia nyari. Setelah ini ramai baru dia cari informasinya. Nah ini kesaksian langsung saksi hidup. Bilang ke kehutanan dulunya memang gak ada jurusan. Denger tuh. Terus dilaporkan pula soal itu katanya kebohongan. Aduh orang yang ngaku ahli tapi kok otaknya gak nyampe gitu. Tapi otaknya setengah-setengah gitu.
Ahli apa kalian ini? Ahli apa? Siapa yang menobatkan kalian ahli? Di video sebelumnya saya 2 atau 3 video gitu, Roy Suryo mengatakan kami ini ahli independen di luar. Astaga, ahli independen apa kalian ini, ha? Ahli apa? Ahli ngebacot, ha? Ahli meracuni pikiran masyarakat, ahli membuat bangsa ini gaduh. Ahli apa kalian ini? Jujurlah, siapa yang bayar kalian? Ayo jujurlah, ini kekeh banget mereka ini loh. Mengganggu, mengusik hidup Pak Jokowi. Dibilanglah teman-teman Pak Jokowi settingan. Tadi udah dijawab loh sama teman Pak Jokowi. Masa teman-temannya settingan? Coba tanya satu semua teman-temannya di situ. Ini orang-orang ini otaknya gimana gitu? Dipasang di mana gitu pikirannya? Nggak bisa positif loh, nggak bisa jernih loh. Inilah teman-teman ya, ketika orang sudah benci apapun, kesaksian apapun yang dikatakan oleh orang lain terhadap Pak Jokowi, nggak bakal dia percaya. Nggak bakal. Walaupun mereka nanti ditunjukkan ke pengadilan, semua bukti-bukti ditunjukkan ke pengadilan, digelar semuanya di pengadilan, dan terbukti jasa Pak Jokowi itu asli, tidak bakal dipercaya oleh mereka. Karena mereka ini hanya percaya dengan bohirnya, percaya dengan pikirannya sendiri, yang dangkal itu, yang sangat dangkal itu. Nggak bakal. Sampai kapan dia mau membawa kasus ini? Sudah dibawa ke Donald Trump katanya, sudah dibawa ke Amnesty International katanya, bawa ke Pluto sana, coba, bawa ke Mars sana. Atau surat itu Anies Baswedan, ada kan sudah menyurat ke Donald Trump dan kawan-kawannya. Amnesty udah ada bersurat ke 5 lembaga internasional, nyurat dong ke Anies. Kali aja Anies ada solusi. Nanti kalau Anda dibui gitu ya kan, kayak Tom Lembong kemarin dikawal sama Anies gitu. Cobalah. Coba surati Anies. So, kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.